Kita tunggu 2 menit lagi ya. Kalau sudah 2 menit, nanti sudah akan jelaskan tugasmu nanti apa saja. Kemudian setelah itu nanti kita langsung masuk ke materi. Kemarin udah itu kan sekilas sudah belum kasih, tapi yang penyakit nanti udah akan jelasin sedikit tentang penyakitnya. Terus nanti udah akan kasih bahan-bahan sama alat untuk praktek hari Kamis. Tapi hari Kamis udah nggak akan praktek, udah akan kasih kalian video. Jadi nah, kalian praktekkan di rumah sendiri. Besok hari Kamis itu kan imunisasi, jadi kita mulai pagi di imunisasi. Saya hanya akan buka linknya dan kalian pakai HP, jadi nggak akan terlihat sudah di sini ya, akan kelihatan seperti ini, tapi akan terlihat di HP. Jadi kalian, oh ya, untuk yang setelah Ustadz Rizal kan ada Mbak, siapa itu namanya Mbak Elsa. Jadi nanti Mbak Elsa dan Ustadz Rizal sudah dijadikan host, sudah hanya akan masuk dalam kita mungkin, kalaupun video nggak terlalu sering karena sambil nemenin dokter itu. Jadi kalian setelah jam 9, jadi setelah Mbak Elsa selesai, kalian bisa langsung istirahat atau bisa langsung praktek. Silahkan kalian mau praktek apa aja, nggak masalah. Nanti itu ada banyak nak bahannya. Jadi ada sekitar 37 sampai 38 bahan, 37 bahan lah. Dan itu dari situ makanannya ada sekitar 30 mungkin, 30 jenis makanan. Kalian boleh milih 5 aja dari makanan itu dan kalian boleh milih mau kalian uji protein kah, mau kalian uji lemak, atau kalian mau uji protein, lemak, atau karbohidrat. Kalian boleh pilih di antara 3 itu ya. Nanti kalian edit deh videonya, boleh dibikin sebagus mungkin, sekeren mungkin, sudah 1 sampai jam 7 malam ya. Jangan lama-lama. Oke, ya. Biasa edit video silahkan dimaksimalkan karena jamnya tidak ada batasi. Rahasia keren tuh backgroundnya di Cina. Soalnya kemarin sudah download background, tapi nggak tahu ini yang bermasalah di mana. Nggak jadi. Jadi kemarin itu udah download, tapi kok nggak masuk. Saya juga lagi upload YouTube juga gitu. Caranya aku nggak masuk. Tanda plus kecil. Iya sih. Yang sudah download itu nggak masuk di sini gitu. Sepertinya tidak terdownload dengan baik. Oh, ternyata Jani. So, salah fokus. Kelihatan backgroundku. Kaza ternyata salah. Siapa? Siapa ini? Aku. Ketawa ya Allah. ya Allah. Backgroundnya sama orangnya sama gitu loh ya Allah. Aduh, Rena. Itu sudah kira tuh kamu loh tadi terus nge-lag gitu. Akhirnya berhenti. Lah kok orangnya muncul dari bawah. Dikira sedang. Oh ya Allah. Ya, bagus. Bisa dicontoh itu. Bapak pengen mencontoh tuh keren itu. Ide bagus itu. Ya Allah. Ya. Anda keren, bisa dicoba. Amar, woi. Waalaikumsalam. Nah, oh ya nih. Kita mau add image dong. Ini adalah salah satu. Assalamualaikum.
banyak akalnya. Banyak akalnya, benar. Renner tuh banyak akalnya. Oke. Iya. Tempat apakah ini? Ini bukan lukisan. Tahu Ini bukan lukisan. Gunung Pelangi. Iya, benar, Gunung Pelangi. Ada yang tahu ternyata. Gunung Pelangi ini di mana, Nak? Nggak tahu. Yakin nggak? Benua Afrika. No, ini ada di Cina. Tepatnya namanya Gunung Zhangdeang apa gimana ya? Sudah kok lupa. Hah? Padahal kemarin baru download ini. Aneh. Ini di Cina, ini bukan lukisan ya. Ini beneran sebuah gunung yang dia itu memang warnanya kayak pelangi kalau misalnya di musim kemarau. Kenapa Ustazah gitu seperti itu? gunungnya. Karena di gunung ini tuh banyak kandungan mineralnya dan itu macam-macam kandungan mineralnya. Kalau kondisinya lagi kering, itu nanti warnanya seperti ini. Kayak gitu tuh, ada merah, ada pink, ada hijau, kuning. Zhangye Zhangxia, Kenapa, Nak? Zhangye Zhangxia. Nah, pokoknya depannya zang-zang gitu loh, saya lupa. Nah, itu. Ini ada di Cina. Tepatnya. Ini Cina tuh luas banget ya, Nak ya. Cina itu sama seperti Indonesia, luas. Arya, alhamdulillah Arya yang ganteng sudah kembali ya Allah, kangen Ustazah Re. Woi. Diajak main sama Renner Arya. Oke. Jadi yang backgroundnya Ustazah ini adalah salah satu gunung berwarna-warni atau disebut juga Gunung Pelangi. Ya, Zhangye Zhangxia. Dia itu ada di Provinsi Gansu. Dia itu termasuk situs warisan dunia ya, menurut UNESCO di tahun Itu gunung terbagus ya? Iya, gunung terbagus dan memang asli ini warnanya kayak gini. Nah, kenapa sih sudah bisa kayak gini? Karena Kayak ini dicat us. Kayak dicat gunungnya us. dicat kan, Ya us. kayak kita itu ngelihat lukisan. Kalau kalian nggak ngerti kayak lukisan. Dan dia itu kalau berwarna-warni hanya pada saat musim kemarau. Kalau musim penghujan dan banyak tumbuhan hijau, dia warnanya cuma hijau aja gitu. Kalaupun ada warnanya nggak terlalu banyak. Tapi kalau misalnya kondisi seperti ini nih, kering seperti ini, jadi mineral dia itu sebenarnya gunung yang cenderung seperti gunung kapur, banyak mineralnya gitu. Tapi mineralnya itu macam-macam gitu. Nah, sehingga itu yang menimbulkan warna-warna, bisa merah, bisa orange, bisa kuning. Berarti bisa diminum us. Bisa diminum. Mineral tuh nggak selamanya bisa diminum loh ya. Ada mineral itu gini, Nak. Mineral itu zat yang kita butuhkan dalam jumlah sedikit gitu. Jadi sebenarnya kebanyakan juga nggak boleh. Kalau di batu-batuan kayak gini, ini mineralnya banyak banget. Dan sebenarnya ini bahaya sih buat ginjal kalian. Karena apa? Mineral yang terlalu banyak itu nggak akan langsung dikeluarkan oleh tubuh, tapi akan disimpan. Nah, kalau misalnya disimpan ginjalmu nanti yang akan rusak karena tidak bisa menyerap seluruhnya. Begitu ceritanya. Nah, sudah jam 8:07. Silakan Mas Adam, ada kan? Kalau nggak ada Mas Adam, wakilnya deh Mas Renner. Wakil. Iya, gantian Renner. Renner sebagai wakil, silakan berdoa. Ya bagus gak inget bagus mesti. Lo nggak inget. Ya. Oke, silakan berdoa Mas Renner. Atau Mas Adam dulu. Jadi Mas Adam dulu, Mas Renner. Mas Renner diinget-inget ya doa. Tanya Berdoa. Adam. Ya, Adam dulu, besok Renner. Renner harus Berdoa. Iyalah, dihafalin. Nah, berdoa itu penting. Yuk, silahkan Mas Adam dulu, besok Mas Renner. Gantian, besoknya lagi, wakilnya lagi. Masa Mas Adam terus nggak enak dong. Nanti wakil, sekretaris, bendahara, semua yang kemarin kalian pilih itu bisa berdoa, mimpin doa. Silakan Mas Adam ini. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa.
doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kami pelajar Muhammadiyah berjanji, 1. Menjunjung tinggi perintah agama Islam, 2. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, 3. Bersih lahir batin dan teguh hati, 4. Rajin belajar, giat bekerja serta beramal, 5. Berguna bagi masyarakat dan negara, 6. Sanggup melangsungkan amal usaha Muhammadiyah. Udah, Us? Oke, terima kasih Mas Adam. Mas Renner silakan diingat-ingat, kalau enggak ingat bisa nanti setelah ini minta Mas Adam buat ngerekam di audio, nanti Mas Renner yang hafalin ya, jangan lupa. Besok yang akan memimpin doa adalah Mas Renner. Masa ketua terus, sekali-sekali wakilnya, terus sekalian-sekalian sekretaris, bendahara, dan yang lain juga bisa, biar bisa gantian memimpin doa, oke? Oke, sekarang menurut jadwal kita harusnya hari ini adalah SBDP. Ada yang sudah mengerjakan tugas SBDP membuat ragam hias, angkat tangan? Belum. Aku belum. Aku habis ini belum. Sudah. Oke. Yang habis ini silakan dikerjakan, yang belum silakan mulai dikerjakan. Ustazah, ragam hias itu apa? Ustazah, ragam hias itu adalah bentuk motif di dalam kertas atau benda 2 dimensi. Jadi, misal motif batik kalian gambar di kertas, itu namanya adalah ragam hias. Terus kalian warnai, itu namanya ragam hias. Ragam hias tuh nggak harus sama kayak di alam, misal daun warnanya hijau, enggak juga. Kamu kasih warna pink, biru, kuning nggak masalah. Tapi nanti dikasih ornamen-ornamen yang bagus. Jadi kayak batik gitu ragam hias ya. Jadi itu. Kemudian tugasnya hari ini ragam hias. Tapi apa pesanku dari kemarin nggak dibaca Ustaz Sultan ya, Us? Loh, memang tidak dikumpulkan di situ, nak, nggak di WA, di Google Classroom ya. Oh. Kalau misalnya ini langsung di Google Classroom aja, oke? Terus nggak dibaca, Ustadz kan kayaknya dibaca deh. Coba Ustazah cek lagi ya. Mungkin nomornya salah. Bisa nanti Ustazah share. Ingatkan Ustazah untuk nge-share nomornya Ustadz Sultan ya, biar kan bisa langsung. Oke. Mas Adam mau bertanya apa? Mas Adam. Kayaknya keluar masuk ini Mas Adam sinyalnya. Enggak. Oke. Mas Dias mau Dias lagi. Fasi mau bertanya apa? Kenapa, Nak? Ada vaksinnya yang khusus laki-laki. Enggak, Nak. Untuk sudah jelaskan ya untuk vaksinasi. Kalau cuma perempuan. Iya, cuma perempuan. Jadi untuk vaksinasi di kelas 5 ini untuk tahun ini karena kondisi pandemi yang dipentingkan adalah vaksin yang benar-benar penting untuk kalian. Jadi kalau untuk di kelas 5 ini yang penting adalah imunisasi HPV, Human Papilloma Virus, itu virus yang menyerang wanita. Dan berarti yang akan diimunisasi hanya wanita. Yang bersedia saja, nggak harus semuanya. Begitu. Ada di sekolah, ada di Mas Wiyung. Ya, Mbak Alia, silahkan.
Tampilkan Kalau video. vaksin corona ada nggak? Vaksin corona belum ada. Silahkan ditampilkan videonya. Tampilkan videonya dulu kalau mau berbicara. Nah, gitu dong. Ya, bagus. Ada. Ya, Nak. Apa imunisasinya tuh tanggal berapa? Hari Kamis besok, Nak. Besok. Ih, nggak mau. Besok. Aku tidak mau. Besok jadwalnya Aku sudah tidak mau. ada. Kenapa tidak mau? Wong yo nggak Sakit, sakit. sakit. Sakit paginya. Ustazah di sana. Soalnya udah lama gak Dampingnya imunisasi, nggak pernah ngerasain lagi. Kita megangin kalian. Gini, aku mintanya kan sama ibu, sama adekku, dua-duanya gitu. Jadi pakai mobil Grab, boleh kan? Duh, terserah, nggak apa-apa. Tapi nanti ibunya nggak boleh nungguin. Yang nungguin cuma ustazah nanti. Boleh lah. Kalian ngantarin pulang gitu? Ya enggak lah, kamu nanti pulang sendiri sama ibu. Tapi yang nungguin di tempat tinggalnya itu cuman ustazah. Ada permisi. Apa nggak ke kelas? Aku juga ada masalah. Enggak ke kelas. Salah kan, Us? Ustazah tidak membuka kelas karena ustazah tidak di kelas. Ustazah nanti gila. Boleh nggak usah? Kan, halo. Itu nggak apa-apa. Aku Mau berbicara ambil barang tangan barangku. Bu Aisyah Ada Mahmud. Oke. Peraturan pertama, untuk angkat tangan di sistem Zoom sudah ada. Silahkan, biar nggak rebutan. Silahkan digunakan, biarkan lebih ngerti. Mantap. Oke, Mbak Alia dulu. Silahkan dibuka mikrofonnya. Ayo Mbak Alia, silahkan. Ya, mau bertanya apa, Nak? Ya, Mbak Alia. Nggak jadi. Kalau nggak bisa audionya bisa ditulis di chat ya. Chat fungsinya untuk bertanya. Mas Dias mungkin ingin bertanya? No, Mas Fasi. Ganti apa namanya? Adias Tamarsya. Nanti usah salah panggil lo ya. Dias terus ini. Namamu aslinya siapa ini? Saya lupa loh namamu akhirnya. Mbak Akila, mau bertanya? Mbak Akila mau bertanya, silahkan. No. Boleh nggak usah malam, Us? Nanti imunisasinya di ruangan apa? UKS? Tidak di ruangan, di luar, di lapangan, tidak di dalam ruangan. Tidak boleh di dalam ruangan. Oh, saat Ya, Mbak Adiba. dicek suhu badannya. Ya, semua dicek suhu badan. Kenapa? Sama nulis itu nggak usah nama dah. Nggak usah kenalan, Us. Kan ada kayak Place your hand in the system. Cok. Diputus-putus temannya. Ini Mas Almer dari tadi angkat tangan. Mas Almer, ada yang ingin ditanyakan? Boleh itu sambil nyemil, Us. Boleh, silakan sambil nyemil. Mbak Alia mungkin mau bertanya apa? Lihat tanya di chat, Us. Tanya di chat. Oke. Us, kalau di puskesmas itu ada ustazah apa enggak? Kalau di puskesmas ustazah enggak ada. Yang ada di puskesmas dokter puskesmas. Ustazah adanya di sekolah. Oke, lower hand. Kalau di puskesmas itu orang tuanya juga boleh nungguin dah. Boleh, tapi cuma satu orang. Silakan Mas Atta bertanya mungkin. Mas Atta silahkan. No. Mas Nino mau bertanya apa? No. Oke, Mas Almer mau tanya? No. Mas Fasi mau tanya apa? Yakin ini nggak mau tanya lagi, Mas Fasi? Ini di sekolah ada yang jualan. Nggak ada yang jualan sama sekali, nggak diperbolehkan. Oke, Dragon. Ada di sekolah. Ini siapa ya Dragon ya?
Mulai besok kalau misalnya ada yang tidak menggunakan namanya sendiri, Ustazah tidak akan terima ya. Ustazah akan aktifkan ruang tunggu dan yang tidak pakai namanya sendiri, Ustazah out dari sini, oke? Siapa lagi nih? Aku di puskesmas aku udah bilang ke orang tua aku tapi tetap bebas. Enggak kok, tapi Ustazah bilangnya di sekolah kok. Di data Mbak Alia masuknya di sekolah. Sebentar Ustazah cek ya. Ustazah Him. Tapi katanya aku di puskesmas, Bentar. Enggak kok, tapi ini tulisannya di sekolah. Kok sudah yang salah ya? Harusnya Alia tulisannya sekolah. gak mungkin gak Bu. Alia tertulis di. Berarti aku di Nggak boleh ditemenin ortu, boleh ditemenin ortu, tapi maksimal cuma 1. Tapi saat suntik Berarti aku di sekolah, harus sendiri dong. Udah gede kok. Minimal, Organisasinya. Takut minimal ortunya berapa? Kan maksimal 1 berarti minimalnya. Ya cuma 1, nggak boleh lebih. Kalau mau, minimal 0. Maksimal 1 orang, nggak boleh lebih dari 1 orang yang nemenin. Takut boleh ditemenin orang tuanya nggak apa-apa, tapi maksimal 1 orang. Masa kalah sama anak kelas 1 aja nggak ditemenin. Boleh. Aku nggak ditemenin karena mama adalah seorang guru. Ya. Bilang, Kan ibuku bawa adekku. Aku nggak ditemenin karena karena mamaku seorang guru, jadi ya itu bukan namanya temenin loh. Adiba nggak usah ditemenin, mamanya juga ada nanti di situ, nemenin anak kecil. Ya, pasti. Nah, Pasti itu. Ngapain ditemenin? Udah ada ustazah kok. Ya Mbak Alia mau tanya apa lagi? Dah? Dicat, Iya, Mbak Alia di sekolah. Saya Us. Ya, siapa itu saya? Apa? Nggak boleh ditemenin. Hilwa. Oh, Mbak Hilwa. Mbak Hilwa ada apa? Silakan raise your hand kok mau bertanya. Keluarin dong Sudah video. raise your hand Us. Ya. Suaranya agak lebih kenceng gitu. Raise your hand ya. Ustazah. Kalau mau bertanya. Saya Kode tadi SBDP sudah ada di grup, dicari lagi. Terus apa lagi nih? Pakai nama beneran loh ya, jangan pakai nama orang, nama ini. Dan namanya Dragon juga ini siapa ini? Ustazah Kenal. Siapa nak? Ya, Mbak Hilwa. Kenapa? tanya. Ya. Ustazah kalau nggak ditemenin ortu tapi ditemenin kakak nggak apa? Boleh, nggak masalah. Ada yang nemenin. 1 orang boleh, nggak masalah. Videonya tetap nyalain. Ya, makanya jangan pakai nama aneh ya. Oke. Nanti nemenin lah. Iya, Ustaz nanti nemenin dokternya. Berarti ada 2 orang yang nemenin. 3 orang yang nemenin dokternya. Nino ngapain ya? Oke, besok Ustazah close chatnya. Lanjut ke siapa lagi nih? Siapa lagi yang tanya lagi nih, Mas Vicky? Apa yang mau ditanyain? Mas Vicky? Aku. Raise your hand. Aku Us. Tidak disebutkan raise your hand, baru saya sebut keluar suaranya. Aku. Dari aku. Raise your hand. Sistemnya sudah jelas. Udah. Nggak ada. Yang mana? Siapa? Tidak ada. Yang ada itu Mbak Anida sama Mbak Alia yang masih. Ya itu Mbak Adiba. Silahkan. Raise. Apa pertanyaannya? Berarti nanti kan dari kelas 1 kan 156. Apa wali kelas masing-masing kelas itu temenin kah? Maksudnya kayak kelas 1. Ada. Wali kelas tiap kelas ada nemenin semua. Oke. Ustazah, imunisasinya itu dari puskesmas mana, Us? Dari Puskesmas Wiyung, Nak. Jadi kalau misalnya kamu mau Ustazah mau di puskesmas, harus ke puskesmas. Yang mana, Us? Hey, raise your hand if you want to talk. Raise your hand in the system.
Biar nggak rebutan nanti. Aku, Ya. aku. Yang bersuara langsung Ustazah mute. Kalau mau berbicara raise your hand dulu. Oke, Mas Renal. Udah. Tunggu dipanggil, nggak sabaran semua ini. Azhara itu siapa, Us? Kenapa? Azhara itu loh, Nggak tahu ini Ustazah Azahra Kurota ini. Pokoknya mulai Lagi. besok yang namanya tidak sesuai dengan namanya langsung Ustazah, tidak masukkan ke sistem. Pakai nama sendiri. Nama kakakku Us. Iya, tetaplah pakai namamu sendiri. Yang sekolah kamu atau kakakmu, ayo. Kalau pakai background tuh gimana? Pakai laptop nanti ada pilihannya. Yang mana? Ada pilihannya tapi Puskesmas. ya Us aku kan tadi kan udah nyoba tapi kayak apa ya? Nggak bisa kayak dihituin Us. Iya, nggak semua bisa. iPad gampang ya. Lanjut, Mbak Alia mau tanya apa? Mbak Alia mau tanya apa? Udah, nggak ada nih. Enak. Kalau HP nggak bisa pakai background ya. Kita juga pakai HP, nggak bisa pakai background dan nggak bisa ngerekam juga. Oke, ini siapa ini? Kamu sudah pakai Laptop pakai HP juga bisa. Bentar ya, ini ada yang ya Us ada sekarang pakai laptop bukan pakai pakai HP. laptop dong. Susah selalu pakai laptop sejak Zoom. Dadah. Ya, Nak. Alia lo Us dari tadi mau nanya Us. Yo, dari tadi saya udah kasih kesempatan ngomong, pas saya udah kasih kesempatan malah nggak berbicara. Ayo Mbak Alia, silahkan. Kalau Ustazah kalau ke sekolah berangkatnya jam 9:30 nggak apa-apa tak Us? Berangkatnya jam 10, setengah 10, jadwalnya jam berapa ya? Ustazah lupa soalnya. 10. Jam 10, Us. Berapanya? Boleh, nggak masalah. Kalian agak lebih cepet boleh, nggak masalah. Tapi nanti mungkin kita tunggu dulu barengannya yang sama-sama vaksin HPV ya. Karena kan yang pagi Soalnya tapi satu. Kenapa? Nak? orang tuaku kan biasanya kerjanya jam 9. Kayaknya aku berangkat 9:30. Nggak apa-apa. Kamu berangkat 8:30 pun nggak apa-apa. Nanti Mbak Alia nunggu di situ. Begitu. Atau bisa langsung aja nanti. Kalau misalnya ada yang lebih cepet, jam 8 mungkin bisa kamu langsung ikut juga. Biar nggak lama-lama. Nanti begitu selesai, baru langsung pulang. Jadi nanti begitu selesai imunisasi langsung pulang ya. Nggak ada yang menunggu-tunggu di situ. Nanti nggak boleh. Kalau aku nunggu di situ nggak apa-apa tak Us. Kan nama aku kan ada di situ. Oke, nggak apa-apa. Bisa. Berusaha. Oke, hari ini kita akan membahas tentang IPS, Nak, ya. IPS. Terus dari kemarin lo bahas IPA sama IPA terus. Iya, IPA sama IPS hari ini. IPS enggak. KMD kapan, Us? KMD Iya Us jarang KMD Us. KMD kapan-kapan aja, Nak. Soalnya Hari Jumat lo. bukunya hari Jumat itu kalian pelajaran mapel semua. Jam 8 dah. Nggak apa kalau kalian mau jam 8. Ada Iya, Nak. Oke, jadi kita bahas IPA dulu. Sudah akan bahas tentang pernafasan yang terakhir. Kalau naik bemo, kalau naik bemo ya nggak pas, nulis. kalau naik bemo. Oke. Dari kemarin matematika sama IPA terus lo Us. Ya sekarang IPA sama IPS. Karena materinya kalian paling banyak matematika sama IPA. Yang IPS kita sudah Kelas kalian bahasa Indonesia sudah sampai tema 3 nih sebenarnya. Bahasa Indonesiamu sudah sampai tema 3. IPS-mu cuma tinggal 1 materi saja. PKN juga cuma tinggal 1 materi.
Terserah kalian mau ambil yang mana. Sekarang Ustazah tanyain deh, kalian balas di chat ya. Ustazah buka chatnya. Silakan kalian tuliskan, kalian mau yang mana. Oke. Matematika berapa materi, Us? Pilihannya adalah matematika hari ini tidak ada. Kalian milih antara IPS atau PKN. Yang pasti adalah IPA. IPA pasti hari ini. Sekarang IPS atau PPKN. IPA-nya pasti. PPKN aja lah. IPS atau PPKN silahkan. IPA-nya menulis tapi tidak banyak. IPA. IPS. IPA pasti. IPA pasti. IPS. Gimana? IPS. PPKN. PPKN. IPS. IPS. Wah. Oke. Yang milih IPS, Us. Banyak yang milih apa? IPA IPS. IPA IPS. Oke, IPA IPS. Yang IPA akan Ustazah dikte. Oke. Didikte taruh di chat ya. Jadi nanti sementara chatnya hanya Ustazah yang ngechat. Oke? Iya, banyak yang IPS ini. Oke. IPA dulu. Udah. Oke. 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 Azhara Qur'an. Oke. Sekarang Ustazah akan tuliskan IPA. Silakan dibuka catatannya IPA. Yang masuk materi Baru atau nyatet. ada tugas, Us? Ada tugas, ada dong. Setiap hari itu kalau nggak ada tugas nggak. Sekarang apa? IPA dulu sebentar. IPA. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Oke, silakan sudah tunggu. Kan, Us. Ya. Us, tugasnya kayak kemarin, Us. Cuma satu Us. Tugasnya kan kemarin Ustazah kasih nalar kamu. Ya udah kita aja tugas. Gitu. Ustazah seneng. Tugasnya kenapa Ustazah kok IPA-nya kok gitu? Soalnya banyak banget karena ini. Ustazah tuh pingin kalian itu belajar mulai sekarang karena di kelas 6 nanti kalian UNAS bukan dalam bentuk soal tapi assessment. Assessment itu bentuknya adalah soal cerita panjang tentang kehidupan sehari-hari kalian. Jadi kalian harus bisa menjawab dengan kata-kata kalian sendiri. Ada UNAS, ya, Us? UNAS itu bentuknya bukan lagi soal Jadi ya, salah dulu. tapi assessment. Assessment itu seperti apa? Assessment itu adalah kalian akan diberikan soal yang isinya cerita seperti yang Ustazah kasih ke kalian kemarin. Jadi misal terjadi di sekitar kalian kayak kemarin nomor 1 kan sudah bahas ya. Nomor 1 itu adalah tentang seorang anak yang membuat model paru-paru. Nah, dari model paru-paru tuh dia belajar apa? Nah, kamu yang akan menjelaskan, oh dia belajar ini Ustazah. Itu adalah assessment. Kalau misalnya selama ini kan kalian suruh jawab pilihan ganda, kalian suruh jawab isian. Nah, sekarang nggak seperti itu lagi. Tapi kalian menjelaskan. Menurut kalian, pemahaman kalian tuh seperti apa? Begitu, nah. Tidak sama seperti yang dulu. Iya, Nak? Kenapa Mas Renner? Pakai buku IPA aku penuh. Bikin buku lagi nggak apa-apa. Boleh, bagus. IPA-mu penuh, berarti kamu rajin menulis. Bagus itu, bagus. Bagus. Aku masih belum penuh, Us. Karena ini banyak itu. Banyak halaman. Oh ya. Cari yang sekalian ya. Kadang aku buat coret-coret belakangnya. Hey. Salah. Backgroundku mesti kok aneh-aneh. Ini everyone nggak ada yang bisa ngechat kan? Sudah akan chat di sini, IPA.
Jangan lupa Bisa Pak kayaknya. judulnya adalah macam-macam gangguan pernafasan pada manusia. Judulnya itu. Silakan kalian lihat di chat ya. Sambil didengarkan, sambil dilihat di chat. Hanya Ustazah yang bisa ngirim chat. Enaknya di Zoom juga kayak gini, bisa dibatasi. Aku bisa. Aku bisa ngechat, Us. Coba di chat. Aku juga bisa ngechat. Coba di chat sekarang. Gak bisa Iya, ya? iya, Nggak nggak bisa, bisa. kan aku sudah kunci kok, gimana kalian? Beli tapi Pak. Tapi privat. Iya, private ke Ustazah bisa, tapi kalian nggak bisa masuk ke everyone, karena yang bisa masuk everyone hanya Ustazah. Ya hanya bisa ke Ustazah, benar. Jadi cuman aku gini cuman ada tulisan Amira. Nggak bisa. Karena memang tujuannya itu, biar kalian hanya bisa melihat satu aja. Fokus ke situ, boleh. Oke, lanjut. Ustazah akan lanjutkan macam-macam gangguan pernafasan pada manusia. Yang pertama adalah asma. Ini Ustazah ringkas. Kayaknya aku udah pernah dengar. Udah lah. Asma adalah Oke. Asma adalah peradangan yang terjadi pada saluran pernafasan. Titik. Oke, iya. Tahu Ustazah, orang yang punya asma itu biasanya terlihat kok. Nafasnya agak sesak karena susah untuk. Jadi peradangan itu apa Ustazah? Jadi ada sesuatu yang menyumbat saluran pernafasan, entah itu di tenggorokan, entah itu di faring-laringnya atau di trakeanya, ini bagian dalam atau di bronkus, itu bisa terjadi. Itu kenapa? Yang pertama adalah faktor lingkungan, mungkin lingkungannya nggak bersih atau lingkungannya ternyata banyak sekali bakteri yang tidak bisa diterima oleh tubuh, atau faktor keturunan. Faktor keturunan itu adalah apa? Misal orang tuanya punya asma karena memang punya peradangan di dalam pernafasannya, maka anaknya kemungkinan bisa juga kena asma karena apa? Itu menurun. Jadi peradangan di saluran pernafasan itu juga menurun. Beberapa hal gitu ya nak ya. Nggak semuanya sih tapi. Oke Mas Renat mau bertanya apa? Tidak. Tidak, oke, thank you. Nomor 2. Influenza atau flu. Flu juga penyakit pernafasan tahu. Oh ya, benar. Penyakit pernafasan itu, nah. Karena itu menyerang saluran pernafasan. Oke. Saya tulis flu aja ya. Influenza. Hey. Laknat. Yang susah aku bingung. Silakan chat atau
Hands up. Sesak nafas Live chat. juga apa namanya? Sinyalnya Ustazah ini juga kayaknya bermasalah ya. Oke. Nomor 2 influenza atau flu. Nomor 3. Ini sudah ringkes ya. Nggak semua Ustazah jabarin. Kalau dijabarin semua nanti kalian bingung. TBC atau tuberkulosis. Oke. Ustazah belum. Yang mana yang belum Azahra Kota? Silakan di chat private ya. Yang belum yang mana? Terakhir kalian sampai mana? Kalian chat private. Nanti Ustazah akan balas secara private. Biar yang everyone nggak kegeser-geser ya. Sengaja Ustazah share di everyone. Kalau kalian ada yang belum, yang mana kalian chat private, nanti Ustazah akan copy di situ. Oke. Usia nomor 1 apa? Oke. Nomor 1. Ya. Nomor berapa ini? 3 sudah, sekarang 4. 4 adalah TBC bronkitis sekarang. Aku tadi keluar. Oh, oke. Gini deh. Ustazah, radang paru-paru juga penyakit pernafasan, Daus. Radang paru-paru juga penyakit pernafasan. Tapi radang paru-paru di dalam itu biasanya macam-macam. Kalau radang paru-paru di bagian alveolus namanya pneumonia. Kalau radang paru-paru di bronkus itu namanya bronkitis. Macam-macam. Kalau batuk, Kalau batuk itu masuknya influenza nanti. Tergantung batuknya karena apa ya. Kalau batuk karena virus influenza namanya flu. Kalau batuk karena di tenggorokanmu ini ada bakteri itu beda lagi. Tergantung kondisi batuknya. Oke, ini sepertinya banyak yang ini deh. Bentar. Kalau gitu Ustazah ketik di note aja deh. Ustazah ketik di note aja ya, biar bisa dilihat kalian. Kalau di chat banyak yang keluar masuk sepertinya. Sebentar. Oke. Baru masuk. Sebentar. juga penyakit gangguan pernafasan. Nomor 4 mana, Logo. Ustazah akan ulang dari awal dulu. Ya, Us. Karena ini temen banyak yang keluar masuk ternyata. Taruh di note dulu aja. Sebentar. Oke, sepertinya memang lebih baik lewat note deh ini, kayak kemarin ya. Paling tidak kalian bisa melihat lagi ke atas. Maksud Ustazah biar fokus, tapi kok ternyata sama saja chatnya. Nomor 4 apa, Us? Sebentar, belum nomor 4 nak. Wah, mana manja ya, tergantung sinyal nak.
Ini tergantung sinyal. Ustazah share Jadi nggak semua orang bisa. Ngantuk. Sabar. Oke. Kita share screen deh. Oh, gangguan pernafasan. Sesak nafas itu juga gangguan pernafasan. Sesak napas itu gangguan pernapasan. Kenapa ya nih? Ya, Us. Kenapa nak? Sesak napas itu masuknya di asma nak? Sesak napas itu masuknya di asma ya. Jadi dia masuk ke gangguan pernapasan iya memang. Share. Oke, ini. Nah, itu kan asam lambung. Nah, ini. Perlu digedein tulisannya? Ya, Us, digedein, Us. Ya, Gede. Oh, yang besar. Kurang besar. Jangan dicoret-coret. Jangan dicoret-coret. Apa coret-coret lagi? Ada tulisannya Alia itu, Us. Oke. Oh, Zara Kurota. Kurota, ya. Lanjut. Apa itu? Kalau gitu susah pakai HP aja deh. Ini susah. Nomor 4. Oke. Nomor 4 adalah TBC sudah. Sekarang adalah bronkitis. Renner. Aduh. Mata, tangannya jangan diarahkan ke layar, nanti Ustazah nggak bisa. Bronkitis. Bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau cabang tenggorokan ya, yang disebabkan ayo dihapus sendiri dan lain-lain. Oke. Nomor 5. Ini nggak banyak loh ya, jadi sudah cepat ini. Pneumonia. Kenapa nak? Bentar, Om. Nah ya makanya sambil ditulis. Tunggu. Ini sudah pakai ketikan tangan loh. Masuk kalian nulis lebih lama dari Ustazah ngetik. Enggak, Us. Banyak. Itu lebih cepat daripada nulis, Us. Itu lebih cepat, Us. Kalau orang nggak biasa ngetik itu lebih lama daripada nulis. Nah, Ustazah kan biasa ngetik. Nah ya. Kakakku aja cepet itu. Cepet banget kakakku kalau ngetik, Us. Curang. Ustazah malah biasanya nggak ngelihat keyboard. Sama kakakku langsung ngetik tek. Masih inget kayak tempat-tempatnya. Bisa Iya, karena kebiasaan. Dalam 1 menit langsung selesai. Kalau nggak gitu nanti nggak selesai. suara kedengeran lek ngetek cepet. Iya, kedengeran. Belum pakai komputer. Kalau pakai komputer lebih cepat lagi Ustazah biasanya. Bentar, Us, belum nomor 5. Berapa ini, Us? Terakhir nomor 6. Sabar, Us. Aku aja masih nomor 4, Us. Nggak apa-apa, Ustazah tungguin. Tuh
Bungkus. Jelasin kan, Us. Oh, jelas lah. Oke, jadi Ustazah jelasin lagi ya nak ya, macam-macam gangguan pernafasan pada manusia, cuman ada 6 di sini Ustazah. Sebenarnya banyak gangguan pernapasan itu dari hidung. Hidung itu influenza bisa, terus apalagi ya, asma itu juga, kemudian yang disebabkan oleh selaput tadi mana ya, Ustazah kok lupa. Influenza, asma itu bisa. Terus, nah itu tadi. Apa lagi ya? Apa, Us? Flu burung tuh juga menyerangnya di Itu apa, hidung Us? ya. Rata-rata. Aisyah, Reno. Ayo, nggak selesai kita tambahin mau catatan lagi ya. Oke. Us lebih baik Flu burung itu bukannya cuma buat burung. daripada Nah, flu burung hanya untuk burung tidak, nak. Flu burung itu juga menyerang manusia, sama seperti yang kejadian di coronavirus ini. Pada dasarnya, flu burung inilah dasar dari coronavirus. Karena apa? Ini adalah salah satu dari virus yang menyerang unggas atau hewan, tapi juga bisa menyebar ke manusia. Kalau dulu zaman flu burung itu kenapa Ustazah kok nggak sampai parah kayak corona? Karena begitu ketahuan ada flu burung ini, setiap ada unggas, ayam, bebek, burung yang ada di sekitar tuh langsung disembelih, langsung dimatikan, langsung dibakar, dikubur. Sedangkan yang terjadi di Cina saat ada COVID, mereka tuh nggak ngerti dari mana hewan yang mana, dan mereka tidak melakukan kegiatan pencegahan. Beda, flu burung terjadi di tahun 2010 mungkin ya, Ustazah lupa. Waktu Ustazah kuliah pokoknya, itu merebak flu burung. Zaman itu, ayam yang kelihatan pucat dan biru itu langsung dibakar dan dikubur. Dan itu Berapa, Us? kenapa? Karena dia gitu. virus flu burung daripada menyerang manusia, lebih baik dia dibunuh gitu. Bahaya. Berapa? Karena dan kalau sudah menyerang satu ekor ayam, itu akan menyerang ke ayam yang lain. Jadi gejalanya seperti apa? Si unggas ayam bebek itu akan batuk seperti manusia dan kayak iya matanya berair biru kayak batuk pilek kayak manusia, beler. Dan itu biasanya terjadi sekitar beberapa hari. Nah, kalau sudah seperti itu tuh dia harus dibunuh. Bahkan teman-temannya satu kandang tuh juga harus didesinfektan sama kayak kondisi corona sekarang. Benar corona sebenarnya. Cuman bedanya mereka zaman dulu flu burung itu sudah di Indonesia tuh udah begitu ada kondisi flu burung yang si ayam dan lain-lain tuh sudah langsung dimatikan. Nah, orang yang kena flu burung ada di Indonesia ada sekitar 3 kalau 4 orang. Itu langsung diisolasi, nak. Harus Cuma diisolasi. 3 sama 4 orang doang, nggak beribu-ribu kan? Us? Nggak banyak. Beribu-ribu. Dia dimasukkan di rumah sakit khusus dan dia itu dirawat selama kurang lebih 1 minggu. Setelah sehat, dites lagi selama sekitar sebulan di rumah sakit. Setelah benar-benar Manusia dikeluarkan. manusia kan juga bisa kan flu burung Corona aja. gimana? Ya, Kenapa manusianya juga nggak dibakar, Us? iya benar. Kalau misalnya harusnya corona waktu ketahuan hewannya ya yang dibakar bukan manusianya, nggak ngaruh manusianya. Oke Mas Renner, apa yang mau ditanyakan? Aku mau nanya, Us. Sip, Aku mau nanya. Renner dulu gantian. Coret-coretannya dihapus. Apa Mas Renner yang mau? Virus apa itu, Us? H5N1. Iya. Virus H5N1 adalah jenis virus yang sama seperti corona. Dia adalah virus yang menyerang unggas atau ini. Kenapa disebut H5N1? Jadi gini, nak. Virus itu macam-macam jenisnya. Nah, sedangkan H5N1 ini salah satu H itu menunjukkan jumlah jenis virus flu di sini. Influenza itu H1 dan flu-flu yang lain yang menyerang ada yang namanya flu apa ya?
flu Jepang, ada flu kuning, macam-macam jenis flu itu. Nah, kebetulan si flu burung ini dapatnya tuh hanya 5 gitu. N1 itu tanda bahwa ini adalah jenis flu burung pertama, jadi H5N1. Begitu. Nah, itu nama dari si penemu virus ya. Kan dulu aku pernah ke Malang Taus. Di tempat kayak banyak hewan gitu. Adekku itu kepengen kamar mandi, terus lewat burung-burung gitu. Waktu itu dia langsung panas badannya, jadi takut gitu katanya ibuku. Jangan deket-deket burung, takutnya flu burung nanti kayak gitu. Ya bisa aja. Bisa aja. Karena badannya udah panas gitu. Iya, bisa aja, Nak. Bisa, itu bisa banget terjadi, Nak. Karena H1N1 ya, flu influenza itu. Ya, Terus masuknya tadi tahu sih ya, nggak apa-apa, Mbak. Kelihatan kan ya, tapi Ustazah, flu burung itu ditemukan di negara mana? kenapa, Nak? Flu burung? Flu burung di Cina juga. Malah. Kalau flu babi, Kenapa, Nak? Kalau flu babi ditemukan di mana? Nah, itu flu babi, sudah lupa itu di mana ya? Kayaknya daerah Cina juga mungkin, sudah lupa. Itu juga H juga itu. Ada yang tanya, Ustazah kan manusia yang kena corona itu kan juga seperti flu burung, kenapa nggak dibakar aja? Nah, ini bedanya. Kalau di flu burung itu bukan manusianya yang dibakar ya, Nak, ya, hewannya. Manusianya dimasukin rumah sakit. Nah, kalau manusia yang dibakar, Nak, ya Allah, Nak, aku pikir sate. Ya raiso, Nak, nggak boleh. Kalau flu babi itu generasi Psikopat, aduh psikopat. flu babi itu H6 kalau nggak salah. Iya, Mas Renner, silakan bertanya. Hewannya pasti juga gak mau dibakar. Ya iyalah, orang tuanya, keluarganya pasti marah kalau dibakar. Silakan Mas Renner, mau tanya apa? Tidak permintaan tuh tadi. Apanya? Apa sih? Rasanya belum. H5N1 dulu. Oh, sudah. Ustazah. Oke. Halimah. Ustazah, Iya, kenapa kok orang corona itu kalau dikubur itu harus pakai tongkat gitu, Us? bukan tongkat, Nak. Kayak gimana aku lihat. Kalau orang corona di kuburnya ya biasa aja, cuman dia harus pakai protokol kesehatan. Yang ngubur harus pakai baju khusus, gitu. Aku pernah pulang dari Banyuwangi itu, Us, lihat kayak kuburan orang corona penuh di depan kuburan itu orang semua. Banyak yang Iya, meninggal. banyak, Us. Jadi kalian Kamu cuma pakai masker doang. Di dalamnya itu ada ambulan-ambulan, terus orang yang mati gara-gara coronanya itu. Terus di luarnya itu ibuku sampai bilang gini, ih, mati corona kok. Delok ngono jarine. Karena banyak harusnya nggak boleh dilihat. mau aman. Sebentar, Mas. Iya. Mau aman dengan corona. Corona saja. Mas Dias Fasi, sabar sebentar. Sabar disayang Tuhan. Iya, sabar disayang Allah nanti. Sabar disayang Allah. Nah, Sabar dalam ujian. oke, keren ini pertanyaannya Mas Fasi ini keren. Ustazah, Ebola itu disebabkan oleh apa? Jadi Ebola itu hampir sama dengan virus corona, Nak. Disebabkan oleh monyet, kelelawar, hewan-hewan pengerat, tikus, kayak gitu-gitu. Jadi modelnya mirip seperti corona, bahkan lebih ekstrim karena Ebola itu Ebola juga sama sih, penyakit atau virus yang ini kalau Ebola itu asli ya, maksudnya dari hewan langsung ya si Ebola ini. Amerika digunakan sebagai senjata. Bukan hanya Amerika, si Eropa zaman itu. Iya, Nak? Kepanjangannya Ebola itu apa? Enggak ada kepanjangan ya, namanya itu Ebola, namanya sebuah virus penyakit. Virusnya itu dibuat Bentuknya kayak bola gitu, Taus. Enggak, Nak, istilah aja itu itu. virus. Enggak tahu kenapa disebut Ebola. Ya Allah. Virusnya itu dibuat senjata buat perang juga.
Nah, iya, Us, dibuat us. senjata. Dibuat senjata itu untuk perang, benar. Jadi biasanya Ebola itu akan disebarkan ke hewan-hewan di sekitar lingkungan rumah mereka. Kemudian kalau misalnya sudah selesai kena di hewan, diharapkan mereka manusianya itu bisa memakan atau mungkin kan ada kucing, monyet yang gigit atau apa. Nah, itu dari situ akhirnya menyebar antar manusia ke manusia yang lain. Begitu. Us. Oke. Ya, Nah, aku pernah dengar itu virus yang itu yang menari-menari itu nari-nari. virus yang bapak nggak tahu katanya itu kayak gitu Maksudnya gimana, Nak? Kita nggak paham. Yang nari-nari itu kayak gimana? Virusnya nari-nari. Kayak gimana itu? Aku juga nggak paham. Coba di-searching lagi, nanti tanya Ustazah lagi ya. Maksudnya yang nari-nari itu kayak gimana? Karena mungkin yang maksudnya Ustazah A, bagi kamu B gitu kan, kita nggak tahu. Jadi searching dulu deh, yang menurut kamu apa yang cocok. Trainer editingnya. Katanya dulu dokter Ebola kayak burung. Sebenarnya Ebola tuh dari hewan ya. Dulu tuh karena Ebola ini penyakit langka dan alami ya ini. Ini alami, bukan. Jadi dulu bahkan ini terjadi dari zaman nabi-nabi terdahulu ya, Nak ya. Jadi zaman Fir'aun, zaman Nabi siapa ya? Ustazah kok lupa. Jadi dulu pernah beberapa nabi di zaman nabi itu Ebola ini sudah ada sebenarnya. Jadi dulu wabah disebutnya. Mereka kan belum mengerti apa itu virus dan bakteri dan lain nggak tahu. Tapi dari zaman Fir'aun bahkan sebelumnya sudah ada label. Hapus Ren dan hapus. Oke. Nah, jadi si Ebola ini adalah sebuah wabah yang menyerang hewan yang sengaja diberikan sama Allah untuk zaman dulu sebagai hukuman nih. Kalau zaman Fir'aun dulu itu wabah kan macam-macam. Ada yang air laut dan air sungai diubah jadi darah. Ada kejadian di mana virus wabah menyerang manusia jadi kayak cecer air. Macam-macam lah. Ada yang Ebola ini juga ada. Terus bentar. Ustazah, apakah HIV dan AIDS itu sama beda? HIV itu adalah namanya. Ebola kayak cacing kan bukan? Ebola kayak virus. Kayak corona. Sama seperti corona sebenarnya. Mas Atta, silakan bertanya. Katanya virus Ebola itu bentuknya kayak bola, kayak ada kayak cerabang-cerabangnya banyak iya, gitu. benar. Kayak corona, cuman bedanya dia bundar ya. Kayak bola. Corona itu kan sebenarnya dasarnya juga bulat, cuman ada kayak pelentung-pelentungnya gitu kan kayak mahkota. Makanya disebut corona karena dari kata crown. Crown itu artinya Corona artinya mahkota ya, Us. yes, pinter. Begitu. Ustazah, apakah HIV dan AIDS sama tidak? HIV adalah virusnya human immunity virus kalau nggak salah. Sudah lupa. Pokoknya HIV itu human. Jadi intinya adalah virus menyerang kekebalan tubuh manusia HIV. Kalau Kue kelakuan siapa itu titik-titik banyak. Zahra Qurrani siapa? Sudah nggak tahu. Katanya ada flu babi. Akila itu, Us. Kenapa Di siapa? otak jauh. Akila. Akila kalau nggak salah, Us. Akila. Kenapa kayak Katanya ada flu babi. Ada flu babi. Flu babi itu menyerang manusia dulu banget. Setelah flu burung tapi. 2000 Flu babi itu kayak dari babi gitu, Us. dari babi. Khusus babi. Penyakit yang ditimbulkan oleh babi. Jadi orang yang makan-makan babi itu yang kena. Virus zombie ada atau enggak? Corona itu kan virus zombie sebenarnya. Virus zombie ini. Kalau jadi zombie enggak ya, tapi menyebar seperti zombie kan cepatnya. Tapi kalau virus jadi zombie tidak ada. Yang ada virus blognya pun ada deh. Ada sebuah penyakit yang menyerang manusia yang seperti zombie itu ada. Terus ada obat-obatan jadi kayak narkoba yang kalau diminum itu akan menjadikan manusianya seperti zombie ada. Kenapa arti corona mahkota tapi virusnya nggak mahkota? Bentuk virusnya kayak mahkota. Nah. Yuk dihapus. Nanti sudah gambar deh di sini.
Bentuk virusnya kayak mahkota. Gimana ya? Nih Ustazah yang gambar deh. Bentuk virusnya kayak gimana Ustazah? Drop. Jadi bentuk virusnya tuh kayak gini loh, Nak. Ada mahkotanya gini. Nah, kenapa disebut coronavirus itu dari crown virus? Jadi di bagian kepalanya itu ada kayak buntel-buntel gini. Bentuknya kayak mahkota. Jadi disebut adalah corona. Ini jelek sih gambarnya. Kayak jamur tuh ya. Ya kayak jamur, bener kayak jamur banget. Ya sudah. Ini sudah nyetupnya ya nak ya. Ustazah stop share. Ustazah akan share yang lain. Biar kalian pengen tahu mungkin bentuknya coronavirus kayak gimana, aku juga akan searchingkan gambarnya yang bagus kayak gimana. Coronavirus. Jadi kalau misalnya kalian tanya Ustazah, nah, ya ini masuk lagi. Soalnya laptopnya mati sendiri maksudnya. Iya. Terus ada Mbak orang yang ada Aneh. ada. Ada. Yang punya umur sampai 1000 tidak ada. Kalau sampai 100 ada. Kalau sekarang loh ya. Tapi kalau di zaman Nabi Adam sendiri tuh umurnya berapa ribu tahun ya? Banyak kok. 25.000. Iya, kenapa? Karena zaman itu bumi itu kan masih sedikit penghuninya. Kalau misalnya Allah tuh sengaja ya, Nak. Nabi Adam dan Masih Nabi muda. Hawa itu tuh dibuat lama. Karena apa? Ditugaskan untuk membangun bumi, untuk mengatur bumi, biar bisa punya anak keturunan dulu. Setelah manusianya nggak banyak, baru umurnya agak berkurang. Nah, kenapa sekarang kok umurnya manusia nggak panjang-panjang banget, Ustazah? Karena jumlah manusia di dunia ini sudah banyak gitu loh, nah. Begitu. Jadi kita sama orang Eropa, Romawi, dan lainnya itu sebenarnya sama-sama anak keturunan Nabi Adam. Jadi awalnya ya kita sama, ada ribuan tahun. Tapi kemudian manusia udah banyak, Allah tuh ngasih apa ya? Semua itu adalah Mongol. Oke, baiklah. Terus, sudah masih kesambung kan? Maaf, kan lupa. Jadi gini, Nak. Kalian ini jam istirahat sudah harusnya jamnya. Kalian mau istirahat dulu atau nanti terakhir baru istirahat? Silahkan. Mau yang mana? Nge-like ya? Tuh, taruh di chat deh. Suaranya putus-putus, Us. Oke, Ustazah. Bentar. Ustazah lewat yang HP aja deh. Oke, nah. Kalian maunya gimana? Mau istirahat dulu atau kalian mau langsung IPS? Istirahat. Istirahat dulu. Silakan istirahat 15 menit. Akan karena ini kondisi juga laptopnya Ustazah lagi bermasalah. Kembali lagi pukul 9.25 ya. Aku tetap di sini. Tetap di sini boleh. Silakan yang mau keluar silakan. Aku mau keluar aja. Oke, terima kasih. Kembali lagi 9.25 ya, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Allahumma barik
Amin ya rabbal alamin. Amin. Silakan meninggalkan sini. Kalau tetap di sini juga boleh, silakan. Background. Background.